Pemerintah menyebut penerbitan Perpu Cipta Kerja mendesak untuk mengantisipasi perekonomian global, baik ancaman resesi hingga inflasi. Namun mayoritas publik menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja tak mendesak dan dinilai tak berpihak pada pekerja. Kesimpulan ini saudara terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas pekan lalu. Kita lihat ada 61,3% responden menilai lahirnya Perpu Cipta Kerja bukan sesuatu yang mendesak karena menilai Indonesia kondisinya saat ini tidak menghadapi situasi darurat. Lalu ada 34,7% responden menyatakan darurat, sedangkan 4% responden menyatakan tidak tahu. Lalu berikutnya, seberapa yakin Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuat masyarakat sejahtera? Ada 5% responden menyatakan sangat yakin, 55,3% menyatakan yakin, lalu 31,6 responden menyatakan tidak tahu dan 5,2% juga tidak tahu. Lalu apa sebenarnya yang membuat masyarakat tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja? 48,2% responden menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpihak pada pekerja. Ada 18,9% menyatakan perusahaan mudah melakukan PHK, lalu 16,6% responden menyampaikan alasan lain Undang-Undang Cipta Kerja bisa digunakan menekan karyawan. Ada pula yang menyatakan pernah mengalami sendiri akibat Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak ada batasan maksimum dari karyawan kontrak. Apa saja kekhawatiran dan harapan masyarakat akan Perpu Cipta Kerja? Kita bahas usai yang satu ini. Hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Pemerintah menilai penerbitan Perpu didasari atas kegentingan situasi ekonomi global yang diambang resesi. Namun berdasarkan survei jejak pendapat Litbang Kompas, para responden menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bukan hal yang mendesak. Bahkan responden menilai situasi ekonomi saat ini biasa saja. Ini terlihat dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas pada 10 hingga 12 Januari 2023. 61,3% responden menilai lahirnya Perpu Cipta Kerja bukan suatu yang mendesak karena Indonesia tidak menghadapi situasi darurat. 34,7% menyatakan darurat dan memerlukan Perpu Cipta Kerja, sementara 4% menyatakan tidak tahu. 60,5% responden juga melihat Undang-Undang Cipta Kerja belum mewakili aspirasi masyarakat. Tak sampai sepertiga responden mengaku sudah terwakili dengan pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kekhawatiran publik terhadap dampak yang ditimbulkan Undang-Undang Cipta Kerja juga cukup tinggi. Survei Litbang Kompas menunjukkan hampir 70% responden mengaku khawatir dengan dampak aturan yang ditimbulkan. Sedikit ya, bahkan bisa dibilang sebagian besar dari masyarakat itu cukup khawatir akan dampak yang bisa ditimbulkan oleh UU Ciptaker ini dan juga Perpu Ciptaker yang menyertainya. Kekhawatiran ini ada beberapa poin juga ya yang berkaitan dengan soal status kerja, kemudian jaminan, and so on and so forth. Nah, tapi di tengah kekhawatiran tersebut ada juga keyakinan dan artian masyarakat masih melihat bahwa bagaimanapun juga produk hukum ini dibuat pemerintah dengan goodwill. Artian mungkin dalam jangka waktu yang panjang masyarakat masih menyimpan harapan bahwa nantinya ini bisa berujung pada kesejahteraan. Jadi memang ada dua sisi dalam poin ini. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira menilai ada dua masalah utama yang membuat masyarakat memandang negatif Perpu Cipta Kerja. Salah satunya, pembuatan Perpu Cipta Kerja tak melibatkan pekerja atau buruh. Masalah utama dari Perpu Cipta Kerja yang membuat sebagian masyarakat berpandangan negatif atau cenderung berasumsi bahwa Perpu Cipta Kerja tidak ditujukan untuk melindungi ekonomi secara real, itu ada dua. Yang pertama, karena partisipasi pembuatan Perpu Cipta Kerja itu tidak melibatkan baik pengusaha, pelaku usaha kecil,
ataupun tidak melibatkan pada saat ada perbaikan materi dari perspektif pekerja atau buruh. Yang kedua, situasi ekonomi sekarang ini, kalau menurut Perpu Cipta Kerja ada kegentingan ekonomi yang memaksa, mendesak, maka seharusnya kata kegentingan yang memaksa itu dalam bentuk perlindungan terhadap para pekerja yang rentan atau adanya kemudahan yang lebih besar bagi para pelaku UKM untuk mendapatkan pembiayaan murah, untuk mendapatkan akses terhadap bahan baku, ataupun perlindungan kepada para masyarakat yang mungkin rentan terkena dampak dari resesi. Nah, hal-hal tersebut tidak muncul di dalam isi atau perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi Perpu. Masyarakat berharap Perpu Cipta Kerja bisa membawa kesejahteraan bagi mereka. Tinggal bagaimana pemerintah membuktikan bahwa Perpu Cipta Kerja lahir seutuhnya untuk kepentingan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam survei Litbang Kompas, mayoritas publik menilai Perpu Cipta Kerja tak mendesak. Lalu apa yang mendasari hal ini? Kita berbincang dengan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dan juga pakar ekonomi Syarkawi Rauf. Selamat malam, Mas Rangga, juga Mas Syarkawi. Selamat malam, Mbak Friska. Saya ke Mas Rangga dulu. Bagaimana kita melihat hasil datanya ini bisakah kita katakan ini sebagai paradoks begitu? Ada kekhawatiran, ada harapan. Apa saja yang terlihat dari survei Litbang Kompas soal ini, Mas? Ya, Mbak Friska, sebenarnya ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari survei ini ya. Yang pertama, seperti Mbak bilang tadi, memang ada paradoks ya. Di satu sisi, sebagian besar dari publik juga merasa bahwa khawatir Perpu Ciptaker ini kemudian akan berdampak negatif. Kemudian di sisi lain, sebagian besar dari masyarakat juga masih menyimpan harapan bahwa mungkin dalam jangka waktu yang panjang mudah-mudahan kebijakan ini atau Perpu ini kemudian bisa membawa kesejahteraan di para pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa lihat juga bahwa seberapa urgensi sebetulnya Perpu ini untuk dikeluarkan oleh Presiden. Karena kita tahu Perpu itu kan sebuah alat yang memang pamungkas ya, jadi dikeluarkan ketika memang benar-benar situasinya tuh darurat. Nah, ketika kita coba gali di responden kita, itu sebagian besar merasa bahwa Indonesia ini sedang tidak berada dalam situasi yang darurat. Itu pun mengutip rilis dari BI dan Menko Perekonomian, indikator-indikator ekonomi makro kita juga 2023 sepertinya cukup tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak darurat. Itu. Yang ketiga adalah muncul juga mungkin problem komunikasi publik dari pemerintah soal UU Ciptaker dan Perpu Ciptaker ini. Karena sebagian besar publik juga tidak merasa terwakili oleh UU Ciptaker. Ya. Nah, artinya pun kalau misalnya ada poin-poin positif, hal-hal baik yang terkandung dalam UU Ciptaker maupun Perpu Ciptaker ini belum sampai ke publik, belum sampai ke benak masyarakat, itu belum sampai ke sana. Itu, Mbak. Apa 3 poin ini juga Mas Syarkawi lihatnya jadi problem utama soal Perpu Cipta Kerja? Ya, pertama ya memang aspek kedaruratan itu meski dilihat dari sisi ekonominya. Apalagi situasi ekonomi global memang sedang tidak baik-baik saja ya, dan ini kita bisa lihat dari perkembangan ekonomi di Amerika yang memang inflasinya masih sangat tinggi ya. Per November kemarin itu kurang lebih 7,1%, sementara target Bank Sentral Amerika itu kurang lebih 2%. Itu artinya mereka akan berusaha sekuat tenaga menurunkan suku bunga dengan menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga, dan ini pasti berdampak langsung ke Indonesia ya. Kemudian yang kedua di zona euro juga kurang lebih seperti itu. Jadi ketidakpastian di level global itu memang akan berpengaruh langsung ke sektor keuangan kita. Saya kira pertimbangan-pertimbangan ini mungkin yang dipikirkan oleh Pak Presiden atau tim ekonomi pemerintahan yang ada sekarang, sehingga insentif bagi investasi itu harus ada. Nah, salah satunya adalah kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, jadi ada kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja. Ini juga berulang kali dikatakan pemerintah. Tapi sebenarnya kalau Mas Rangga lihat dari hasil survei ini, apa kegelisahan utama masyarakat soal misalnya tidak ada keterlibatan pekerja dalam pembuatannya dan dampak yang paling ditakutkan dihadapi pekerja soal ini? Oke,
Tadi sudah sedikit disampaikan juga ya di klip sebelumnya. Tapi memang, dari survei kita bisa lihat bahwa memang sebagian besar dari publik kan merasa bahwa, ini tidak representatif ya, ini tidak mewakili aspirasi atau kepentingan mereka. Nah, mungkin karena memang dalam prosesnya baik di UU Ciptaker maupun Perpu itu kurang melibatkan, para pekerja dalam bentuk, serikat buruh gitu misalnya, akhirnya ya publik tuh melihatnya bahwa undang-undang ini atau perpu ini pada akhirnya tidak dibuat untuk mereka gitu. Ketika kita coba tanya, responden merasa bahwa sebagian besar 25% itu melihat UU Ciptaker ini ya menguntungkan para pengusaha dan pebisnis gitu. Kemudian 18% menguntungkan pemerintah, barulah 11% lainnya itu yang menyatakan kalau ini untuk pekerja. Jadi pekerja dalam benak masyarakat itu dinomor 3-kan gitu dalam UU Ciptaker ini gitu. Oke. Dan beberapa hal yang mungkin mengganjal di benak publik terkait UU Ciptaker dan Perpu yang menyertainya adalah memang masih banyak berkutat pada aspek-aspek kepekerjaan gitu. Jadi Hmm. sebagian besar 48,2% kan merasa bahwa UU ini tuh tidak berpihak kepada karyawan, Ya. kemudian kalau misalnya UU ini bisa dipakai untuk menekan, kemudian bisa membuat perusahaan itu lebih mudah untuk melakukan PHK dan lain-lain. Jadi hal-hal inilah yang muncul di benak publik ketika kita menanyakan soal UU Ciptaker gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan besarnya juga adalah Mas Syarkawi, kalau misalnya aturan ini dibuat untuk menjawab tantangan global, tapi bagaimana membumikannya ke masyarakat semestinya agar kondisi ekonomi ini juga sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mestinya jadi muara dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama ya, saya kira kalau kita lihat report dari Bank Dunia ya, World Bank beberapa waktu yang lalu, saya kira tahun 2022 ya, itu mereka menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berdampak sangat positif bagi perkembangan ekonomi kita ya. Dan kalau kita lihat data-data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, memang pada tahun 2022 yang lalu terjadi peningkatan penanaman modal ya, kurang lebih 307 triliun ya yang masuk ke Indonesia, di mana porsi dari penanaman modal asing itu kurang kurang lebih 54% dari 307 triliun itu. Ini menunjukkan bahwa memang insentif yang diberikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat sangat positif ya. Cuma memang salah satu isu yang harus segera di-handle itu adalah bagaimana peningkatan investasi ini, apalagi kalau kita lihat profil investasi yang masuk ke Indonesia itu khususnya PMA, itu sudah lebih banyak ke sektor manufaktur. Oke. Artinya penyerapan tenaga kerja di sektor itu akan relatif lebih besar dan memang tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di sektor manufaktur itu agak berbeda ya dibanding misalnya lapangan usaha sektor pertanian. Nah, saya kira gap skill pekerja kita yang misalnya dari rural area masuk ke manufaktur sektor itu kan harus dijembatani dengan misalnya pelatihan dan segala macam. Kemudian yang kedua yang menarik juga tadi dari Litbang Kompas, memang dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya terasanya ke pekerja itu bisa lebih jangka menengah, tapi bisa juga jangka pendek dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Misalnya sekarang pemerintah Indonesia mendorong misalnya kawasan industri terpadu Batang. Insentif yang diberikan kepada investor yang masuk ke kawasan industri Batang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah Vietnam. Oleh sebab itu, kebanyakan investasi yang tadinya misalnya ya arahnya ke Vietnam, relokasi dari negara lain, tapi sekarang dengan berbagai kemudahan baik dari sisi perizinan yang tidak berbelit-belit, kemudian kemudahan dari sisi investasinya, ini membuat mereka menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama. Makanya di kawasan industri terpadu Batang itu dari rencana 4.000-an hektar, Ya. itu sekitar ratusan hektar yang sudah dikelola itu semuanya sudah Oke. all out. Nah, ini Ya. menunjukkan animo investor sangat besar. Oke. Nah, kalau dari Mas Rangga, bagaimana PR pemerintah ini bisa dijalankan dengan baik agar Perpu Cipta Kerja memang sesuai tujuannya? Oke, Menko Polhukam sudah bilang bahwa sekarang ini
jalurnya dua, political review di DPR, juga kalau ada yang tidak setuju ya ke judicial review. Tapi agar kalau tujuannya nyampe ke masyarakat, artinya sosialisasinya harus tepat, praktiknya juga harus tepat. Nah itu bagaimana Mas Rangga? Kalau kita mungkin ya melihatnya, saya melihatnya mungkin gini, kalau lewat MK, tadi kan ada 2 jalur ya, Ya. lewat MK kok kayaknya agak susah ya. Kita sudah pernah coba nih, ya kan, di putusannya pun sudah ada, tapi kemudian ya muncul nih Perpu yang kemudian menghidupkan lagi UU Ciptaker yang sebelumnya dinyatakan bermasalah lah oleh MK. Itu Oke. yang pertama. Jadi mungkin harapannya ya mau tidak mau ketika pintu MK itu sudah sulit untuk diketok, ya lewat legislatif. Ya. Meskipun tentu dengan situasi politik sekarang ya di mana ya koalisi juga menguasai DPR, agaknya Perpu ini akan lancar-lancar juga ini jalannya. Tapi harapannya adalah bagaimanapun juga mungkin memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, masih harus Ya. dikaji ulang ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa memang ada poin-poin positif yang seperti disampaikan Ya. Pak Syarkawi juga ya kan, mendorong Ya. investasi dan lain-lain. Tapi paling enggak biar masyarakat itu bisa lebih legowo, bisa lebih Ya. paham ya, lebih bisa satu narasi, satu suara dengan pemerintah, ya diajak gitu. Teman-teman pekerja, organisasi-organisasi pekerja diajak kumpul bareng melalui proses di DPR itu kan masih ada waktu nih. Ya. Oke. Nah, itu sih harapannya. Jadi tantangannya di komunikasi tadi, termasuk sosialisasi agar bisa sampai ke masyarakat, dan tantangannya juga pemerintah bisa membuktikan bahwa Perpu ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dan pakar ekonomi Syarkawi Raus telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.